Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Aulia Ardini, NIM 20 24 10 10 11 dari kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya pada modul 3. Untuk soal pertama, memberi nama pada relationship. Yang pertama ada relationship antara lab dan kepala lab. Untuk namanya sendiri ada memiliki, ini berarti bahwa setiap lab itu memiliki kepala lab. Dan yang kedua ada lab dengan barang, yang berarti bahwa lab juga memiliki barang-barang seperti itu. Dan untuk lab lagi dengan asisten memiliki juga, berarti bahwa lab itu pasti memiliki asisten. Kemudian ada barang dengan jenis barang, itu juga memiliki, itu berarti bahwa barang pasti memiliki jenis barang. Kemudian di sini ada barang dan peminjaman, yang berarti bahwa barang mengalami peminjaman. Di sini ada juga kegiatan, relationship kegiatan dengan peminjaman, yang berarti bahwa setiap kegiatan itu melakukan peminjaman pada basis data ini. Kemudian ada kegiatan dengan UKM itu dimiliki oleh, yang berarti bahwa suatu kegiatan itu dimiliki oleh UKM, oleh suatu UKM. Kemudian ada peminjaman dan pengembalian. Itu dilakukan, berarti setiap peminjaman itu nantinya akan dilakukan pengembalian. Ada juga UKM dengan PJ UKM, yang berarti ini UKM memiliki PJ UKM. Dan ada juga PJ UKM dengan asisten, ini berhubungan dengan, berarti PJ UKM ini memiliki hubungan atau berhubungan dengan asisten atau asisten lab. Untuk yang soal kedua, untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Untuk optionality-nya di sini sudah saya cantumkan bahwa yang berwarna biru muda ini optionality-nya tidak wajib. Jadi untuk yang biru tua ini wajib. Misalkan lab dengan kepala lab, ini berarti lab wajib memiliki satu kepala lab. Untuk lab dengan barang misalnya, berarti setiap lab itu pasti atau wajib memiliki barang. Karena tidak mungkin suatu lab tidak memiliki barang di dalamnya. Kemudian ada misalnya asisten dengan lab, ini berarti lab itu pasti memiliki asisten di dalamnya. Dan untuk yang tidak wajib ini adalah barang dengan peminjaman. Itu berarti setiap barang itu tidak wajib mengalami peminjaman untuk suatu kegiatan. Untuk itulah optionality-nya tidak wajib. Yang soal ketiga ada, untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Jadi di cardinality ini, bukan cardinality sendiri, artinya adalah menunjukkan bahwa satu intens itu berasosiasi dengan intens pada A ini berasosiasi dengan satu atau beberapa instance di B. Jadi ya, kemudian ada relationship lab dengan barang. Ini cardinality-nya one to many, one di sisi lab, many di sisi barang. Yang berarti bahwa jika misalnya ada suatu pencatatan barang baru, itu wajib menyertakan primary UID atau ID dari lab yang memiliki barang baru tersebut. Kemudian untuk lab dan asisten, relationship lab dan asisten itu juga one to many, one di sisi lab, many di sisi asisten. Yang berarti bahwa jika ada asisten baru itu wajib penulisan database asisten baru misalnya itu wajib menyertakan UID dari lab yang diisi oleh asisten tersebut. Kemudian untuk relationship barang dan jenis barang ini one to many juga, one di sisi jenis barang, many di sisi barangnya itu sendiri. Yang berarti bahwa setiap pencatatan barang di tabel barang itu di suatu database itu wajib mencantumkan UID dari jenis barang. Jadi setiap barang itu pasti memiliki jenis barang. Kemudian untuk relationship barang dan peminjaman itu one to many, one di sisi barang, many di sisi peminjaman. Jadi di data penulisan atau di tabel peminjaman misalnya, untuk penulisan data peminjaman itu wajib diisi UID atau ID dari barangnya itu sendiri. Jadi di setiap peminjaman itu pasti harus mencantumkan nama atau identitas dari barang yang dipinjam itu sendiri. Kemudian di sini ada relationship kegiatan dan peminjaman, itu one to many juga, one di sisi kegiatan, many di sisi peminjaman. Yang berarti sama bahwa di pencatatan database peminjaman itu wajib diisikan kegiatan apa. Jadi peminjaman ini untuk kegiatan apa. Jadi untuk di peminjamannya dicantumkan ID atau identitas kegiatannya. Kemudian ada relationship kegiatan dan UKM. Itu cardinality-nya one to many, one di sisi UKM, many di sisi kegiatan. Jadi sebenarnya semuanya hampir sama. Untuk kegiatan seperti ini berarti di setiap pencatatan kegiatan, jika ada suatu kegiatan baru, itu pasti kegiatan tersebut dimiliki oleh UKM. Maksudnya untuk di database kasus ini, itu setiap kegiatan itu pasti dilaksanakan atau diselenggarakan oleh suatu UKM. Oleh karena itu, di pencatatan tabel kegiatan itu wajib diisi
ID atau identitas dari UKM yang menyelenggarakan itu sendiri. Kemudian ada relationship peminjaman dan pengambilan. Itu one to many juga, one di sisi peminjamannya, many di sisi pengembalian. Ini juga sama, jika ada penulisan data pengembalian, itu pasti mencantumkan ID peminjaman, karena tidak mungkin ada pengembalian jika sebelumnya tidak ada peminjaman. Kemudian untuk relationship UKM dan PJ UKM, itu cardinality one to many, one di sisi PJ UKM, many di sisi UKM-nya. Jadi untuk pencatatan UKM atau tabel UKM, pasti di database ini, di kasus ini, itu wajib mencantumkan relationship PJ UKM dan asisten. Itu cardinality-nya di sini one to one, itu dikarenakan hubungannya tidak perlu pencatatan, tetapi tetap diperlukan. Jadi kan untuk PJ UKM dengan asisten ini kan sama-sama manusia. Jadi kedua kedua entity ini itu eh, jika berhubungan itu tidak perlu ada pencatatan. Untuk yang soal keempat itu membuat ERD. Jadi untuk ERD-nya saya membuat di Oracle SQL Developer Data Modeler. Em, jadi untuk ERD-nya ini pertama-tama membuat tabel-tabel seperti ini. Jadi ada tabel kegiatan, UKM, pembalian, pinjaman, UKM, asisten, jenis barang-barang, lab, dan kepala lab, di mana tabel-tabel ini adalah entity. Jadi entity kegiatan, UKM, dan seterusnya. Dan di dalam entity tersebut diisikan atribut-atribut yang telah dituliskan di tabel sebelumnya. Tabel seperti ini. Jadi dari tabel yang seperti ini, itu kan ini ada entity, misalnya entity lab, itu seperti ini. Itu dijadikan seperti ini. Kemudian setelah dibuat tabel dan tabel entity beserta dengan atributnya, itu menentukan UID, mulai dari primary UID dan secondary UID-nya. Untuk primary UID di sini mungkin akan saya jelaskan satu-satu. Di kegiatan ini primary UID-nya itu berupa ID kegiatan. Kenapa di sini tidak ada? Itu dikarenakan untuk di Oracle sendiri itu untuk primary UID otomatisnya itu tidak keluar di dalam tabel tersebut. Jadi di sini sebenarnya sudah saya buat seperti ini, create surrogate key ini yang berarti bahwa akan dibuatkan primary UID otomatis oleh sistem, tetapi tidak tercantumkan di dalam tabelnya. Jadi untuk yang tidak ada UID primary-nya itu berarti dibuatkan oleh sistem. Jadi yang pertama ada yang kegiatan ini primary UID-nya itu ID kegiatan berupa artificial primary key yang dibuatkan sendiri. Jadi ini akan ada di atas sini di kolom di baris pertama. Kemudian di UKM ini juga sama seperti itu, akan ada artificial primary key yang dibuatkan oleh sistem itu berupa ID UKM. Kemudian untuk yang seterusnya ini pengembalian juga sama, pinjamannya itu menggunakan artificial juga sama seperti yang ini tadi, tiga ini kegiatan UKM dan pengembalian. Kemudian untuk ini PJUKM ini karena ada NIM NIM penanggung jawabnya itu sendiri, itu berarti untuk primary UID-nya juga NIM ini tersendiri. Itu NIM ini namanya natural primary key. Kemudian di asisten juga sama menggunakan NIM karena itu merupakan natural primary key, jadi tidak usah membuat artificial lagi. Di kepala lab ini juga sama dengan asisten dan PJ menggunakan NIP atau nama induk pegawai yang berupa natural primary key, jadi tidak usah dibuatkan artificial lagi. Untuk lab ini menggunakan artificial UID, jadi disediakan oleh sistem. Kemudian untuk barang ini juga sama, jenis barang ini juga sama. Kemudian untuk secondary UID-nya, itu di sini bertanda pagar. Jadi di sini ada nama kegiatan, itu merupakan secondary UID, di mana nama kegiatan ini adalah unik dan bisa sebagai identitas secondary seperti itu. Begitu pula untuk UKM dan yang lain-lain ini yang ada tanda pagarnya, itu juga sama, itu merupakan secondary UID. Kemudian untuk relationship-nya, ini berupa garis seperti ini. Untuk yang satu tangkai seperti ini one, yang ini untuk menandakan many. Jadi relationship-nya ini, maksudnya cardinality-nya itu one to many. Jadi ini tuh untuk garis-garis ini adalah penggambaran dari tabel ini, tabel cardinality-nya ini. Jadi misalnya lab dengan kalab itu kan one to many, one di sisi kepala lab, many di sisi labnya. Lab dengan kalab, jadi bisa kita lihat
lab dengan kepala lab. Dengan Wan di sisi kepala lab, Meni di sisi labnya. Untuk pembacaannya sendiri ini berarti eh, seperti tadi, setiap pencatatan setiap pencatatan lab itu pasti harus menyertakan data kepala lab atau ID kepala lab di pencatatan labnya ini. Seperti itu. Itu pula dengan kardinality yang lain. Kemudian di sini ada satu perbedaan, yaitu di barang dan pinjaman itu kenapa titik-titik seperti ini, itu dikarenakan ini adalah optionality, yang berarti bahwa ini tidak wajib. Optionality tidak wajib itu seperti yang tadi sudah saya terangkan, bahwa barang itu tidak wajib mengalami suatu peminjaman. Jadi tidak semua barang itu mengalami peminjaman, seperti itu. Mungkin lanjut untuk studi kasus yang kedua. Em, Soal pertamanya, nama relationship-nya berarti sama seperti tadi. Em, jadi seperti faktur dan pembelian ini, relationship-nya namanya terdiri di atas, yang berarti bahwa faktur itu terdiri atas pembelian. Jadi di dalam faktur itu ada pembelian. Untuk relationship pembelian dengan mekanik itu berarti bahwa pembelian atau penggantian parts itu ya, itu dilayani oleh satu mekanik. Pembelian dilayani oleh mekanik. Atau ya pelayanan penggantian partsnya itu dilayani oleh mekanik. Untuk mekanik dengan parts itu berarti bahwa mekanik itu melayani penggantian parts. Optionality, entity yang terlibat itu semuanya wajib. Jadi setiap faktur itu wajib ada data pembelian. Kemudian untuk pembelian ini juga wajib ada mekaniknya. Setiap penggantian part itu wajib ada mekaniknya. Untuk mekanik dengan part ini berarti juga setiap ada data mekanik itu wajib ada data parts-nya ini. Cardinality setiap entity yang terlibat. Jadi di sini semuanya one to many. Yang untuk faktur dan pembelian ini one to many, one di sisi faktur, many di sisi pembelian. Ini pembelian dan mekanik ini berarti bahwa pencatatan mekanik. Jadi di faktur itu kan nanti ada data mekaniknya. Nah, jadi di pencatatan mekanik ini pasti nanti akan ada ID dari pembeliannya. Kemudian untuk relationship mekanik dan parts-nya ini one to many juga, one di sisi mekanik, many di sisi parts. Yang berarti bahwa pencatatan parts yang dibeli itu harus mencantumkan ID mekaniknya atau identitas mekaniknya. RD-nya seperti ini. Sebenarnya ini saya masih sedikit rancu karena untuk faktur ini yang saya maksud adalah bondnya itu sendiri. Jadi saya hanya membuat ERD untuk bondnya, bond pembeliannya. Jadi di bond pembelian atau fakturnya itu di sini itu ya ada atribut ini yang tadi sudah dituliskan, pembelian juga sama, mekanik juga sama, part juga sama. Kemudian untuk primary UID-nya itu yang di faktur ini ada nomor faktur, ini sudah ada atau tidak usah dibuatkan artificial, jadi ini natural primary key. Untuk pembelian ini sendiri ada ID-nya, jadi menggunakan artificial primary key. Kemudian untuk mekanik ini bisa diberi artificial primary key. Untuk part satu barangnya ini juga, tidak menggunakan artificial, jadi di sini sudah ada kode parts, itu bisa dijadikan primary key, yaitu berarti berupa natural UID. Untuk cardinality-nya, ini one to many, sama seperti tadi, ini juga one to many, ini one to many. Mungkin untuk tambahannya di sini, sebenarnya ada atribut luar, itu berupa diskon dan total harga, di mana diskon dan total harga ini tidak bisa dituliskan dalam entity lain, keempat entity ini, dikarenakan nanti akan timbul multi value atribut seperti itu. Jadi di sini kan sudah ada harga. Nanti itu pasti ada yang namanya jumlah ya, jumlah barang atau jumlah parts itu sendiri yang dituliskan di faktur. Nah, itu kemudian kan untuk jumlah itu dikali dengan harga ini sendiri dan juga diberi diskon jika ada. Itu kemudian nanti akan menghasilkan satu nilai dan kemudian dimasukkan ke dalam faktur. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.